sahabat bidan, kembali lagi ke YouTube channel aku. Jadi di video kali ini aku mau share tentang tes CPNS, yaitu bagian TIU yang membahas tentang waktu, jarak, dan kecepatan. Soal ini selalu keluar. Dari saya ujian 2014, 18, dan 19, dia pasti bakal keluar. Apalagi kisi-kisi yang kemarin tentang CPNS 2021 itu, bahwa perhitungan waktu, jarak, dan kecepatan pasti bakal keluar. Jadi buat teman-teman yang ingin belajar ini harus tahu dasarnya dulu ya. Dasar dari perhitungan waktu, jarak, dan kecepatan. Rumus dasarnya itu adalah S sama dengan V kali T. Jadi S ini apa? S adalah jarak yang ditempuh. V sama dengan kecepatan. Dan T adalah waktu. Ini adalah waktu yang ditempuh. Harus ingat juga satuannya ya, meter atau kilometer. Kalau kecepatan dia kilometer per jam, atau ini meter per sekon. Terus untuk waktu yang ditempuh itu dia jam atau sekon. Atau sekon ya, S itu sekon. Jadi teman-teman hafal dulu dasarnya ini, bisa membuat jembatan keledai. Kan kalau kayak gini S sama dengan V kali T. Kalau aku sih kemarin ingatannya aja itu 17. Jadi kalau 17 itu kayak gini, 17. Jadi aku ingat aja kayak gitu supaya lebih mudah. Teman-teman bisa buat jembatan keledai untuk menghafalkan atau mengingat rumus-rumus. Kayak aku kan kalau untuk waktu, jarak, dan kecepatan itu aku buat aja S sama dengan V kali T itu sama dengan 17. Ingat aja 17 yang kemarin pemain grup band kan? Oke. Terus ini, kalau ini kan sebenarnya gampang kan, kalau jika nanti ada pertanyaan yang bertanya tentang kecepatan, teman-teman kalau ini yang kayak gini kan, anggap aja ini 6. Dia di sini 3 kali 2. Seandainya yang ditanyakan itu adalah V, teman-teman, seandainya kan ditanyakan adalah 3. Jadi bagaimana sih mendapatkan angka 3 ini? Anggaplah yang ditanya itu V. Berapa sih rumus V? Rumus V itu kan gampang aja. Ini 6 bahagi 2. Atau teman-teman bisa kayak gini, S per T. Kalau aku kayak gitu kemarin untuk menghafalkan rumus-rumus. Kadang aku pusing kan kalau terlalu banyak yang harus dihafalin. Jadi kalian bisa buat ininya aja, jembatan keledainya aja. Oke teman-teman, udah ngerti ya? Sampai di sini untuk rumus waktu, jarak, dan kecepatan. Ini adalah dasarnya. Ini dasarnya. Dan teman-teman jangan lupa ini juga ya. Kalau teman-teman bisa hafalin ini aja sebenarnya, satuannya kayak meter per sekon, berarti dia kalau meter per sekon, meter itu sama dengan S, sekon itu adalah T. S per T itu sih kalau teman-teman hafal. Kalau teman-teman sulit untuk menghafalnya, takut lupa, ya udah kayak gini aja ya teman-teman. Oke. Untuk ini juga ya, jangan lupa hafalin juga satuan, karena biasanya sih satuan sering keluar. Kayak ini ya, apa sih? Kayak kilometer, hektameter, itu teman-teman harus hafal. Kayak gini ya, kilometer. Yang kayak gini-gini waktu waktu kita sekolah SD, SMP, SMA
ada kan pasti yang kayak gini. Ini teman-teman harus hafal juga ya. Walaupun ini kayak simple, tapi biasanya ini keluar. Soal itu sering mengecoh. Belum lagi soal nggak sampai 1 menit satu soal. Jadi teman-teman harus banyak-banyak latihan. Insya Allah pasti bisa. Yang kayak gini teman-teman harus hafal ya. Yang kalau ke bawah dia dibagi. Oh ya, kalau ke bawah dia dikali 10. Kalau ke atas dia dibagi 10. Jangan lupa ya. Dengan satuan kayak waktu gitu. Kayak 1 abad sama dengan 100 tahun, 1 dekade 10 tahun, 1 window itu keluar juga. Kemarin sempat yang keluar itu gross, 1 gross berapa rim kalau nggak salah itu. Pokoknya yang tentang gross kemarin aku keluar. 1 lusin itu berapa buah, itu keluar tuh kemarin. 1 rim, aku ingat itu kalau rim itu apa sih, kertas HVS itu biasa keluar situ 1 rim itu berapa, kayak gitu bro. Teman-teman pasti bisa. Hai sahabat bidan, kembali lagi ke YouTube channel aku. Jadi di video kali ini aku mau sharing tentang TIU, yaitu perhitungan kecepatan, jarak, dan waktu. Seperti yang kita ketahui, pasti soal ini bakal keluar karena aku udah dapatkan waktu 2014, 18, dan 19. Oke teman-teman catat dulu ya soalnya. Oke, aku bacain ya. Dian setiap pagi berolahraga memutari lapangan olahraga dengan keliling 0,5. Dan kecepatan larinya 5 km per jam. Sebanyak 5 kali. Berapa lama Intan lari setiap paginya? Oke, jadi yang ditanya itu adalah berapa lama Intan lari setiap paginya. Oke, teman-teman catat dulu ya. Udah? Oke, jadi yang pertama kita cari jaraknya ya, jarak dari lapangan itu. Jadi 0,5 dikali 5 adalah jarak ya, berarti dia S. S-nya 2,5. Terus yang ditanyakan kan waktunya itu, berarti waktu T sama dengan S per V. Kan rumus dasarnya kayak tadi ya, kayak aku bilang 17 aja, 17 itu rumusnya ya, rumus dasar ini. Jadi kita balik aja kalau untuk cari waktunya. Jadi ini kan S-nya berapa? 2,5. Kecepatannya adalah 5 yang ini. Kecepatannya berarti per 5. Sama dengan 0,5 jam. Yang diminta dalam bentuk menit. Jadi 0,5 ini dikali 60 sama dengan 30 menit. Jadi jawabannya adalah B. Simpel kan? Yang penting teman-teman hafal aja dulu ini rumus dasar dari kecepatan, jarak, dan waktu. Ini tinggal dibolak-balik aja. Kan kalau ditanya V tinggal S per T. Oke teman-teman, aku udah ajarin tadi kan di video sebelumnya. Insya Allah pasti teman-teman bisa, aku doain deh. Teman-teman semuanya yang betul-betul berusaha insya Allah bakal lulus dengan nilai passing grade. Jadi 0,5 ini kita ambil dari keliling lapangan tersebut dikali 5 sebanyak 5 kali. Jadi hasilnya 2,5. Jadi tinggal dihitung aja nanti. Yang V-nya ini kecepatannya. Jadi 2,5 bahagi 5 sama dengan 0,5. 0,5 jam itu sama dengan 30 menit. Jadi setiap paginya Intan berlari selama 30 menit.
Oke, sahabat bidan, kita lanjut ke nomor 2 ya. Di sini ada soal jarak rumah Nugus dan Yayas adalah 120 km. Jika X lama waktu tempuh dari rumah Nugus ke Yayas dengan kecepatan 75 km per jam dan Y sama dengan lama waktu tempuh dari rumah Nugus ke rumah Yayas dengan kecepatan 30 meter per sekon, maka A. X kurang dari Y, B. X sama dengan Y, C. X lebih dari Y, atau D. 2X lebih dari Y. Oke, teman-teman catat aja dulu ya, aku kasih waktu 2 menit. Oke. No. Kita cari dulu nilai X-nya berapa ya. Oke. X itu 120 kan jaraknya tadi dibagi dengan kecepatan. Jadi sama dengan 1,6 jam. Oke, ini kan tadi satuannya kilometer dan ini kilometer per jam. Ini dihilangkan. Jadi tinggal ini 1,6 jam. Lanjut lagi. Kita ubah untuk Y-nya ya. Ubah dulu. Ubah 30 meter per sekon menjadi kilometer per jam. Jadi ini 30 kita kalikan aja 10 pangkat minus 3 kilometer per 1/360 jam. Jadi ini sama, kalau disederhanakan jadi kayak gini. 30 kali 10 minus 3 kali 3.600. Hasilnya itu sama dengan 108 km. Kalau teman-teman bingung, kan ini aku udah sederhanakan, tapi kalau kita masih bingung kan, ya udah. Ini kan dia sebenarnya 30, ini cara hitungnya gini. 30 dikali 0,001. Kan dia kalau 10 pangkat 3 itu sama dengan 1000. Kalau dia 10 pangkat minus 3 itu dia jadi 0,001. Ulang kali ya. Ya, aku ulang dulu ya teman-teman. Ubah 30 meter per sekon itu menjadi kilometer per jam. Kemudian kan 30 meter per sekon. Kita sederhanakan ya. Jadi 30 kali 10 pangkat minus 3 kilometer per 1/3.600 jam. Kalau disederhanakan jadi 30 kali 10 pangkat minus 3 kali 3.600. Kan kayak ini tangga kayak gini. Teman-teman masih ingat ya, kilometer, hektameter, dekameter, meter. Ini kan kalau dia naik kan dibagi, kalau dia turun kan dibagi 10. Kan ini kalau 1, 10, 100, ini 1000. Kan? Jadi dia ini 0,01. Bisa disederhanakan dengan 10 pangkat minus 3. Udah ngerti ya teman-teman? Kan dari sini ya, dari meter naik ke kilometer. Selanjutnya ini kita hitung aja kan, kalau ini ke sini jadinya 0,03. Ini sebenarnya dibuang aja, kalau kan kayak gini dibuang, terus ini dibuang 1, jadi 0,03. 0,03 ini kita kalikan dengan ini. 3000 kita kalikan 3.600. Hasilnya 108. Jadi tuh Y sama dengan
120 per 108. 120 ini jarak ya dari rumah Nugus ke rumah Yayas. Jadi 1,1 jam. Jadi teman-teman lihat, ini dengan ini nilai X dan ini nilai Y. Jadi kita bisa simpulkan kalau nilai X ini lebih besar daripada nilai Y. Kan jadi 1,6 jam lebih besar daripada 1,1 jam. Jadi X lebih besar daripada Y. Jawabannya adalah D. Oke teman-teman, ngerti ya sampai sini? Semoga teman-teman bisa paham ya. Oke Sobat Bidan, sampai di sini dulu videonya ya. Insya Allah nanti kalau libur aku buatin lagi video. Untuk silogisme dengan sila-sila, kebetulan ada tadi teman yang request. Insya Allah minggu depan aku buatin. Aku cari dulu materi yang baku tentang pengalaman sila ya. Soalnya banyak tershare di kayak Google, YouTube, tapi itu kayak menurut aku nggak baku. Nanti aku ambil dari materi MOOC yang bakunya. Oke? Thank you for watching. Jangan lupa klik salah satu akun media sosial saya dan tunggu video selanjutnya.